Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memperlihatkan video kolaborasi kami yaitu tentang IPE dan IPC. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Marisa sebagai pasien, yang kedua ada Marion sebagai keluarga pasien, yang ketiga ada Kartini sebagai staf lab, yang keempat ada Indah sebagai perawat 1, yang kelima ada Intan sebagai dokter spesialis, yang keenam ada Lisa sebagai perawat 2, yang ketujuh ada Nita sebagai narator dan dokter umum, yang kedelapan ada Lilis sebagai ahli gizi. Konsep dasar keperawatan, video edukasi mengenai IPE dan IPC. Pengertian IPE dan IPC. Pengertian dari IPE yaitu mahasiswa dari 2 atau lebih profesi belajar satu sama lain untuk memungkinkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan hasil atau kesehatan. Sedangkan pengertian IPC, ketika banyak petugas kesehatan dari latar belakang berbeda bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk memberikan perawatan berkualitas tertinggi. Tujuan IPE dan IPC, praktik kolaborasi antara profesi di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Manfaat IPE dan IPC. Yang pertama, kerja sama tim. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pembelajaran dan refleksi yang kritis. Dan yang kelima, hubungan dengan pasien dan mengenali kebutuhannya. Diceritakan di sebuah rumah sakit, datanglah seorang pasien bernama Marisa, berusia 20 tahun yang menderita penyakit hipertensi. Marisa dan keluarganya menanyakan rencana perawatan apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada perawat. Lalu perawat merencanakan interferensi dengan mengidentifikasi kebutuhan pengaturan diet kepada Marisa sehingga perlu berkoordinasi dengan staf gizi klinik. Diperlukan juga koordinasi dengan laboran untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan konsultasi kepada dokter umum dan dokter spesialis untuk menanyakan pengobatan apa yang selanjutnya harus diberikan untuk Marisa. Selamat siang, Sus. Permisi. Anak saya dari tadi pagi, dia tuh pusing gitu loh. Terus daerah belakangnya sini juga dia bermasalah gitu. Terus dia mual juga muntah. Baik Bu, silakan nanti bawa anaknya ke IGD. Sebelumnya saya izin bertanya apakah Ibu walinya? Betul, saya kebetulan ibunya. Kemudian perawat 1 mengantarkan pasien ke IGD untuk dilakukan anamnesa. Baik adik, apa saya bisa izin bertanya dengan adik siapa? Nama saya Marisa. Baik adik Marisa, bisa disebutkan tanggal lahirnya? Tanggal lahir saya 19 Oktober 2003. Keluhan apa yang adik Marisa rasakan saat ini? Keluhan yang saya rasakan saat ini, saya merasa pusing, sakit daerah belakang kepala. Selain itu, saya juga mual dan juga muntah. Selain itu, anak saya tuh juga sering kesemutan gitu loh, sus, kayak tremor gitu. Baik adik, Ibu, kalau begitu keluhan yang adik rasakan, nanti saya akan laporkan kepada dokter. Sebelum saya akan laporkan kepada dokter, saya akan memeriksanya terlebih dahulu. Setelah beberapa menit kemudian, tekanan darah dan suhu sudah selesai diukur. Kemudian perawat melanjutkan untuk memeriksa nadi dan pernapasannya. Hasil pemeriksaan dicatat oleh perawat dan perawat mengantarkan pasien menuju ke ruangan dokter. Selamat siang, adik dan ibu. Siang, Bagaimana adik dan ibu? Siapakah yang sakit? ini anak saya, Dok. Saya sering merasa khawatir gitu. Soalnya belakangan ini kan dia kan pusing terus di bagian belakangnya juga sakit. Terus dia mual dan muntah juga. Kira-kira sakit apa ya, Dokter? Kalau begitu, coba saya lihat hasil tensinya. Ini dok hasilnya. Untuk adik dan ibu, kalau boleh tahu dari keluarganya apakah ada yang mengidap penyakit
Jadi dari hasil diagnosa saya kemungkinan adik Marisa terkena penyakit hipertensi. Namun kita masih belum bisa memberikan kepastian. Karena itu saya menganjurkan untuk adik Marisa untuk melakukan pengecekan di laboratorium. Dan nanti adik Marisa akan melaksanakan pemeriksaan di sana. Untuk Suster Indah, nanti tolong beritahu Suster Lisa agar membawa pasien ke laboratorium. Untuk itu adik Marisa akan saya berikan resep terlebih dahulu. Untuk Suster Indah, pasiennya bisa dibawa. Baik dok, mari adik Marisa, ibu saya antarkan. Baik, terima kasih dokter. Perawat 1 mengantarkan pasien dan keluarganya, lalu perawat 1 menemui perawat 2. Adik dan ibu, tunggu dulu di sini sebentar ya, saya akan memberikan dulu suster di sana. Baik, Silakan dulu ya. terima kasih. Ya. Jadi suster Lisa ini gejala serta report gejala sementara pasien yang bernama Marisa. Baik, Suster Indah, jadi kemungkinan besar hipertensi ya? Ya, benar sekali. Jadi tolong antarkan ke laboratorium untuk memastikan ini hipertensi atau bukan. Baik, Suster Indah. Kemudian perawat 2 mengantarkan pasien dan keluarga pasien menuju laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Permisi, apa benar Bibi dengan adik Marisa? Ya, betul, Sus. Baik, Ibu dan adik, mari saya antar menuju laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Suster Lisa. Jadi ini medical record dari adik Marisa Anim dengan diagnosis sementara adik Marisa mengidap hipertensi. Baik, sebentar saya bacakan dulu ya. Silakan adik Marisa untuk duduk terlebih dahulu dan ibunya. Ini saya akan mengajak lalu adik Marisa setelah ini boleh pulang terlebih dahulu. Besok adik Marisa balik lagi dalam keadaan puasa. Jadi tolong kerjasamanya ibu dan adik Marisa ya. Baik adik Marisa dan ibu, untuk sekarang adik dan ibu sudah boleh pulang. Silakan besok balik lagi ya adik dan ibu. Baik, Bu, terima kasih. Keesokan harinya, pasien dan keluarganya kembali ke rumah sakit dan diantarkan oleh perawat 2 ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. Marisa dan ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Baik adik Marisa, bagaimana kabarnya? Masih sakit, Bu? Tapi sudah diberikan obat oleh dokter? Sudah, saya juga sudah berpuasa. Baik, karena adik Marisa sudah berpuasa, jadi saya langsung saja untuk melakukan pengecekan darah. Sekarang saya diperiksa saja ya Bu. Jadi saya akan periksa dulu darah lengkap, ada gula darah, ada kolesterol, fungsi ginjal, fungsi hati, dan renal. Jangan lupa ya Suster Lisa untuk mencatat apa yang saya sampaikan untuk keluarga pasien. Baik, Ibu Jenny. Staf lab melakukan pengecekan kepada pasien Marisa Anin. Marisa, karena sudah selesai melakukan pemeriksaan, sekarang hasilnya saya akan berikan kepada dokter spesialis dan dokter spesialis yang akan membacakan hasilnya. Untuk Suster Lisa, tolong berikan hasil lab ini untuk Suster Indah. Setelah itu Suster Indah akan kirim ke dokter spesialis. Baik, Bu Jenny, terima kasih atas bantuan. Laboran memberikan hasil pemeriksaan kepada perawat 2 dan perawat 2 akan menyerahkan hasil tersebut kepada perawat 1 untuk dilaporkan ke dokter spesialis. Suster Indah, ini kasus atas nama Marisa yang kemarin tolong segera dikirim ke dokter spesialis. Baik, akan segera saya kirim ke dokter spesialis. Untuk adik Marisa dan ibu bisa ikut saya. Saya berangkat. Perawat 1 membawa pasien dan keluarganya menuju ruangan dokter spesialis dan dokter spesialis membaca hasil record pasien. Selamat siang dok, ini hasil dari medical report pasien atas nama Marisa Anin dan juga hasil laboratoriumnya. Baik, Sus, saya akan melihat lebih dahulu hasil dari pemeriksaan labnya ya. Baik, Sus, bisa tolong panggilkan keluarga pasiennya agar saya bisa menjelaskan terkait dengan penyakit yang diidap oleh pasien. Baik
Perawat 1 memanggil pasien dan keluarganya. Pasien dan keluarganya memasuki ruangan dokter dan duduk di tempat yang telah disediakan. Selamat siang, Ibu dan Adik Marisa. Silakan duduk. Baik, Ibu dan Adik, di sini saya sudah membaca hasil pemeriksaan labnya ya, di mana tekanan darah adiknya itu 170/80. Itu termasuk tinggi ya Bu ya. Di sini saya mendiagnosis adiknya itu terkena hipertensi. Waduh dokter, kira-kira itu kenapa ya? Apa penyebabnya? Nah, penyakit hipertensi ini itu disebabkan beberapa faktor, di antaranya itu faktor keturunan, mungkin dari keluarga bapak atau ibunya mungkin terkena hipertensi, dan selain itu ada faktor dari keluarga, mungkin terkait dengan pola makan Anda yang kurang teratur atau bagaimana. Jadi saya akan sarankan bahwa adiknya untuk berkonsultasi dengan ahli gizi terkait dengan pola makan adiknya, mana makanan yang boleh dimakan dan mana makanan yang tidak boleh dimakan akan dihindari. Baik, sus, mungkin bisa tolong angkatkan pasien dan adiknya ke lini ruangan reses. Baik dok, lagi. Perawat 1 membawa pasien dan keluarganya untuk menemui ahli gizi. Siang, Ibu Lilis, ini hasil media report dari pasien yang bernama Marisa Anin. Siap, sus. Baik. Selamat siang. Baik, saya langsung saja setelah membaca medical record lab dan hasil diagnosa adik Marisa Ani dinyatakan mengidap hipertensi. Jadi di sini juga ditulis adik Marisa Ani tidak menjaga pola makan makanannya. Baik, kalau begitu saya akan memberi solusi untuk meringankannya. Untuk makanan yang tidak boleh adik konsumsi, yaitu adik tidak boleh mengkonsumsi garam, kurangi makanan seperti gorengan, daging olahan abadi sampai makan sate kambing. Boleh adik makanan yang boleh adik makan untuk mengurangi darah tinggi adalah makanan yang mengandung kalsium seperti pisang, sayuran hijau seperti timun, sawi dan selada. Itu adik Marisa, dan untuk keluarganya tolong diawasi ya dan diperhatikan makanannya yang dikonsumsi adik Marisa, dan suster juga tolong dicatat untuk Perawat 1 mencatat solusi diet dan diberikan kepada pasien Marisa Anin. Ibu dan adik untuk ini dietnya ya, catatan dietnya. Terima kasih, sus. Baik, sekian video kolaborasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.